Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Beredar di media sosial, dua putri keraton Surakarta, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai dan Gusti Kanjeng Ratu Wandasari Kusmurtiah alias Gusti Mung terkunci di dalam keraton Surakarta selama 2 hari. Namun kabar ini dibantah oleh pihak keraton Surakarta. Konflik di Keraton Surakarta seakan tidak pernah usai. Kali ini kembali muncul kabar adanya dua putri keraton yang terkunci di dalam keraton dan tidak bisa keluar. Dua putri tersebut adalah Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai yang juga putri Pakubuwono ke-13 Ngampehi yang merupakan Raja Keraton Surakarta dan adik Raja Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah alias Gusti Mung. Dikabarkan dua putri keraton Surakarta ini pada Kamis siang hendak menemui ketua BPK yang mengunjungi keraton. Namun saat masuk keraton ternyata rombongan BPK dialihkan oleh pihak keraton menuju ruangan lain. Dan dua putri keraton ini terkunci di dalam. Entah seperti apa kebenarannya, namun menurut suami Gusti Mung, Kanjeng Pangeran Edi Wirabumi, kabar yang beredar itu dibenarkan olehnya. Ada ketua ke sini, lalu Gusti masuk, dulunya mau enggak kan, Gusti masuk. Setelah Gusti masuk, rupanya tamunya dipindah ke barat, terus sini dikunci, di sana dikunci. Gusti berusaha akses lewat keputren, tapi kemudian terkunci di dalam bersama Gusti Timur sama itu. Dari tadi malam, saya juga masuk, tapi di sini aja. Lalu saya berusaha keluar pada jam 10 malam. Sebetulnya Gusti Mangkubumi jam 10 malam itu mau ngirim nasi untuk Gusti, karena Gusti baru makan sama saya, makan siang. Jadi kejadian itu persis setelah makan siang. Nah, tadi malam listriknya dimatikan dalam tempat Gusti itu. Lalu ada untuk masak air gasnya juga diambil. Bahkan beredar video dan foto kondisi di beberapa bagian keraton Surakarta yang tampak kurang terurus. Video dan foto ini disebarkan oleh Gusti Mung dan Timur Rumbai yang berada di dalam keraton. Namun kabar ini dibantah oleh pihak keraton. Menurut pihak keraton tidak ada penguncian dua putri keraton tersebut. Justru dua putri tersebut yang dikatakan masuk tanpa izin. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan Metro TV. Lalu benarkah dua putri keraton Surakarta dikunci di dalam keraton dilatar belakangi konflik berkepanjangan di keraton Surakarta? Kita akan menanyakan langsung dengan Wakil Pengageng Sasana Wilopo Keraton Surakarta, Kanjeng Raden Arya Dani Nur Adiningrat melalui sambungan telepon. Kanjeng Dani, selamat sore. Selamat sore, Mbak Alfian. Ya. Iya. Pak Dani, jadi benarkah kabar yang beredar bahwa Gusti Mung dan Gusti Timur Rumbai dikunci atau terkunci di dalam keraton? Kabar ini sama sekali tidak benar. Jadi saya sampaikan kronologinya. Jadi pada hari Kamis siang, Sinuwun secara pribadi menerima tamu dari Kepala BPK. Tamu tersebut tamu pribadi Engkang Sinuwun beserta rombongannya. Lalu tiba-tiba ada rombongan dari para Sentono dan abdi dalem, ada Gusti Mung, ada Gusti Timur Rumbai, ada Kanjeng Wiro dan lain sebagainya, total sekitar 14 orang. Tanpa diundang, tanpa izin dari Sri Susunan, memasuki kawasan Cepuri atau kawasan utama Keraton Kasunanan Surakarta. Saya tidak tahu maksudnya apa dan bagaimana. Lalu setelah acara usai, tamunya sudah pulang karena diterima di kediaman Sinuwun dan tidak bisa diakses mereka. Mereka berangsur-angsur keluar secara bertahap. Ada yang keluar jam 6 sore, ada yang keluar jam 8 malam, ada yang keluar jam 10 malam. Jadi mereka keluar dan dibukakan pintu oleh penjaga juga gitu. Lalu tertinggallah 5 orang tersebut. Salah satunya ada Gusti Mung, terus Gusti Rumbai dan dua orang abdi dalem penari dan 1 orang Sentono laki-laki. Dan mereka berpindah memasuki kawasan Keputren. Sebagai gambaran,
total seluruh kawasan keraton adalah 70 hektar, Mbak. Jadi luas sekali. Ketika mereka di Keputren, memang kondisi Keputren itu hanya ada penerangan di sebagian. Karena seperti diketahui tahun 85 Keraton Solo pernah terbakar karena konsleting listrik. Jadi memang protapnya listrik di kawasan yang tidak terpakai itu dipadamkan seperti itu. Itu protap resminya. Apakah keduanya tinggal memang di situ, Pak Dhani? Karena sempat saya lihat di media sosial yang kemudian diposting oleh Gusti Timur Rumba ini terkunci, kemudian menunjukkan situasi yang gelap gulita, disampaikan bahwa lampu penerangan juga dimatikan supaya ada beberapa pihak yang ingin membuat mereka tidak nyaman. Bagaimana klarifikasi Anda? Oh tidak benar. Memang situasi Keputren, karena begitu luasnya Keputren, kawasan Keputren, memang penerangan ataupun listrik di ruangan-ruangan memang seperti itu, Mbak. Jadi kalau mau dipakai baru dibersihkan dan dikasih penerangan. Tapi saya lanjutkan, jadi ketika mereka di sana, beberapa pihak dari kami sudah menyarankan untuk keluar, monggo keluar, karena tiap-tiap pintu itu ada penjaganya. Walaupun tertutup, tapi ada penjaganya. Dan kita semua udah mempersilahkan mereka untuk keluar. Tapi akhirnya mereka tidak mau keluar, seakan-akan dikunci, dikurung dan lain sebagainya. Terus mengenai yang mereka membawa makan nggak bisa masuk, penjaga kami sudah menawarkan untuk membawa makanan tersebut pada mereka. Mereka pengen masuk rombongan, ya tidak bisa karena masuk kawasan keraton memang harus izin sampean dalam. Bahkan ketika Jumat sore, saya sendiri disaksikan oleh pihak Polsek Pasar Kliwon Surakarta, saya mengemban dawuh dalam, amanah dawuh dalam untuk meminta mereka keluar, silahkan itu pintu akses yang katanya terkunci karena tertutup nggak ada masalah gitu, sudah terbuka dan lain sebagainya dan tidak ada masalah bagi mereka untuk keluar kapanpun dan lain sebagainya. Jadi jangan bermain seakan-akan play victim, seakan-akan mereka dikunci dan lain sebagainya. Mereka datang sendiri tanpa diundang, tanpa izin, lalu merasa terkunci dan lain sebagainya. Lalu tadi siang, alhamdulillah jam 3 sore mereka sudah meninggalkan kawasan Cepuri Keraton, mereka sudah keluar dengan sendirinya. Kondisinya seperti apa keduanya? Dan tidak ada penghalangan. Pak Dhani? Kenapa? Kondisinya seperti apa keduanya? Keduanya sehat. Tidak kurang suatu apapun. Mereka berjalan keluar dengan sendirinya dan tidak kita halangi. Memang pintu utama keraton pada kesehariannya memang terkunci, Mbak. Tapi bukan berarti nggak ada penjaga. Demi alasan keamanan dan lain sebagainya memang terkunci. Tapi bukan berarti tanpa penjaga. Bahkan ketika kemarin saya statement di berbagai media, statement langsung, bahkan ada yang menghubungi mereka bahwa saya jaminannya kalau mereka pengen keluar detik ini juga, kita bukakan, nggak ada masalah. Jadi apa tanggapan Anda dengan postingan di media sosial yang juga kami tampilkan di layar kaca saat ini? Ya. Jadi gini, situasi negara, situasi masyarakat dalam kondisi prihatin gini, saya sangat prihatin kenapa kok terjadi hal seperti ini, play victim, seakan-akan pihak Sinuwun seperti ini memperlakukan mereka seperti itu dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada banyak saksi dari aparat kepolisian, saksi dari keamanan dan banyak sekali saksi. Saya pun menyaksikan sendiri. Ada rekamannya juga bahwa mereka sudah dipersilakan keluar dan tidak mau. Saya tidak tahu alasannya kenapa, apa dan bagaimana. Saya tidak tahu. Hanya mereka sendiri yang paham dan tahu. Kanjeng Dhani mungkin bisa menjelaskan sedikit ada latar belakang sebenarnya apa pemicu konflik yang terjadi di internal Keraton Surakarta. Berarti kan ini ada salah paham, ada yang mengatakan dia dikunci, ada yang terkunci dan lain-lain. Banyak versi yang diterima informasinya oleh masyarakat. Sebenarnya menjadi pangkal permasalahan dari kesalahpahaman ini seperti apa, Pak? Permasalahan sebenarnya sederhana, Mbak. Ketika bergantinya dari Pakubuwono ke-12 ke Pakubuwono 12 ke-13, para Sentono itu atau adik raja itu kan udah bukan eranya lagi 12, lalu beralih ke era 13. Dan juga sebenarnya harus ada pemahaman yang utuh bahwa ada kewajiban bagi para Sentono dalam, para kerabat, para adik dalam, para putra-putri dalam, dan para abdi dalam untuk taat, patuh dan tunduk pada perintah raja. Karena perintah raja itu undang itu artinya hukum, tertulis maupun tidak tertulis. Jadi itu kalau mereka patuh, mereka taat, dan sebenarnya tidak ada masalah.
sempat terjadi perjanjian perdamaian dan mereka mengakui semua, mereka udah semua. Akhirnya memulai lagi. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi. Siapa yang Anda sebut mereka ini, Pak? Mereka adalah kubu-kubu yang tidak sepaham atau tidak mengikuti perintah raja atau dawuh dalam. Adakah alasan mengapa mereka gini, tidak menuruti perintah raja yang Anda sebutkan tadi? Saya tidak tahu pasti. Yang jelas gini, keistimewaan dari Keraton Kasunanan Surakarta, bagian dari cagar budaya adalah sistem di Keraton Surakarta adalah sistem monarki. Baik. Jadi raja itu bertindak ataupun berperintah secara mutlak gitu. Baik. Dan Pak Dhani, setelah berbagai kesalahpahaman macam ini terangkat oleh media, apa yang akan dilakukan? Atau mungkin jalur musyawarah dan mediasi akan dilakukan setelah kejadian ini? Sudah, tidak kurang-kurang jalur mediasi dan lain sebagainya. Tapi bagi kami seperti ini, kami bersama rekan-rekan abdi dalam di sini bekerja untuk melayani masyarakat, untuk melayani kebudayaan atas dawuh dalam, atas dawuh Sinuwun dengan tegak. Gitu. Kami juga akan merangkul pihak-pihak yang memang sepaham maksudnya bersama-sama bergotong royong menegakkan aturan, menegakkan dawuh dalam dan lain sebagainya. Sepanjang semua itu demi kontribusi kebudayaan nasional gitu. Baik, kita harapkan tidak terjadi kesalahpahaman dan bisa terjalin harmonisasi yang baik di Keraton Solo. Terima kasih, Kanjeng negara Dhani. sudah sulit, pandemi menyusahkan rakyat, menyusahkan banyak pihak. Kami tidak mau lebih menyusahkan lagi dengan adanya konflik yang sengaja dimunculkan seperti ini. Baik, semoga kesalahpahaman ini bisa cepat selesai. Terima kasih, Kanjeng Dhani, atas wawancara singkatnya di Metro hari ini.